Untuk pertama kalinya kita menerima laporan penahanan ijazah, tapi masif gitu ya, masif seluruh kabupaten dan kota di itu ada kasusnya gitu, sehingga dalam ini tentu kita harus melakukan proses-proses yang akurat karena harus ada by name address-nya, dan oleh karena itu tahap pertama kita meminta kelengkapan data. Tadi datanya baru sangat umum, nanti tiap-tiap sekolah kita akan minta berapa jumlahnya, siapa nama anak ini seperti itu. Dan setelah itu baru kita akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut berikutnya dengan meminta klarifikasi ke sekolah dan melakukan berbagai analisis tentang dokumen yang ada, sampai pada akhirnya akan merumuskan kesimpulan dan saran tindak lanjut seperti apa yang akan kita berikan kepada pemangku kebijakan. Kalau secara aturan boleh nggak sih Pak sekolah penahanan ijazah? Nggak boleh harusnya, karena di Perda nomor 10 tahun 2023 jelas sekolah dilarang mengaitkan hak-hak siswa atas pendidikan yang dia tempuh, termasuk ijazah seharusnya nggak boleh dikaitkan dengan kewajiban dia dalam menyelesaikan administrasi keuangan dan sebagainya. Itu kalau sekolah melakukan itu sebenarnya sudah bentuk pelanggaran sesuai dengan Perda itu, dan pelanggaran itu ada sanksinya. Nah, sayangnya selama ini itu nggak pernah dilaksanakan dengan efektif oleh dinas. Kalau yang diajukan ada berapa sekolah? Kalau sekolahnya kita belum tahu, tapi ini setidaknya ada 278, dan itu tersebar di semua. Anak ya berarti itu? Iya, 278 anak. Itu berarti di seluruh kabupaten di Iya, ada semua yang mewakili. Ini kita kan mau, tadi ini kan belum berdasarkan sekolah, kita mau minta dikelompokkan sesuai dengan sekolahnya, baru kemudian ketahuan udah berapa. Spanduknya mana kan juga spanduknya? Wawancara dulu, boleh? Bentar ya. Saya yang ijazahnya masih di sekolah karena untuk swasta. Tentang masalah ijazah yang masih ditahan dan karena satu banyaknya yang dibagi sekolah. Dan mudah-mudahan nanti dapat perhatian dari pemerintah. Biar nggak Kono panas. Sini aja deh Bapak. Sini Pak. Kita menyuarakan suara rakyat, suara masyarakat juga yang menyelesaikan, membebaskan semua ijazah yang ada. seberapa sih yang boleh diambil? Karena di ijazah putra putri bapak ibu masih ditahan di sekolah. Diambil sekolah swasta itu harus seizin kepala dinas, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah putra putri bapak ibu masih ditahan di sekolah. Pada intinya anak-anak yang sudah menyelesaikan studinya, sudah ujian dan dinyatakan lulus, ijazah itu tidak boleh ditahan dengan alasan apapun. Jadi di Ombudsman Republik Indonesia ini adalah menyampaikan keluhan, melaporkan bahwa ijazah putra bapak ibu ditahan, ini adalah gelombang kedua. Nah, semoga nanti dengan upaya dari kami dan bapak ibu semua untuk segera baik pemerintah pusat daerah untuk membebaskan semua ijazah yang ditahan di sekolah. Karena menurut kami ijazah ditahan itu adalah pelanggaran HAM. Kenapa pelanggaran HAM? Karena anak yang lulus tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi bagi yang mau melanjutkan. Yang kedua, tidak bisa bekerja untuk merubah nasibnya lebih baik. Itu adalah pelanggaran HAM.
Yang kedua, ijazah ditahan itu adalah berakibat pidana. Kenapa pidana? Karena ijazah itu adalah dokumen negara. Yang boleh menyimpan adalah yang punya nama di situ. Jadi siswa tersebut yang bisa menyimpan ijazah itu bukan sekolah. Kalau sekolah nanti kena musibah terbakar atau diambil orang, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, itu adalah pidana. Dia memaksa menyimpan yang bukan haknya, itu adalah pelanggaran pidana. Dan ini harus kita lawan. Nggak boleh lagi ada ijazah ditahan baik sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah abai, kenapa abai dengan orang miskin? Dia tidak memikirkan yang menengah ke bawah. Jadi yang miskin sudah banyak bantuan, tapi yang menengah ke bawah yang ada PHK, ada yang dari 2016, saya lulus tahun 2016. Karena apa? Karena belum bayar Tunggakan apa itu? masih ada kekurangan tunggakan. Jumlahnya berapa? Tunggakan? 5 jutaan. Apa itu tunggakan? SPP atau uang gedung atau apa? Itu saya kurang tahu karena dulu kan yang bayar orang tua, jadi saya kurang tahu ukurannya dari mana. Sudah berusaha mencoba tanya ke sekolah apa untuk ngambil ijazah gitu? Dulu sudah pas lulus sekolah itu, tapi mau diambil tidak bisa karena masih ada kekurangan bayar itu. Sekarang mau diambil itu ijazahnya rencana mau digunakan untuk? Rencananya saya mau ambil kuliah. Ambil kuliah. Ya. Tapi ini nggak bisa karena ditahan ya. Spanduknya mana kan juga spanduknya? Wawancara boleh? Bentar ya. Ada yang ijazahnya masih ditahan di sekolah karena untuk swasta. Tentang masalah ijazah yang masih ditahan dan karena satu banyaknya yang dibagi sekolah. Dan mudah-mudahan nanti ada perhatian dari pemerintah. ya nggak Kono panas. Sini aja deh Bapak. Sini Pak.